Analoginya Plotinus selalu dia pakai matahari. Jadi penciptaan dari Duan terus jadi no, jadi itu bukan kok terus kayak tukang sulap tiba-tiba ada. Aku pingin teh, ting ada teh. Aku pingin susu, ting ada susu, tak gitu. Tapi melimpah kayak cahaya matahari. Dan realitas itu seperti pancaran cahayanya matahari. Semakin kamu jauh dari Tuhan, dari Tuhan, semakin kamu gelap. Semakin dekat, kamu semakin terang. Maka remanasi tadi apa? Kamu mendekati cahaya. Karena gelap itu tidak enak. Buktinya kalau listrik mati kan kamu sumpah. Itu sebenarnya agak fitrah bahwa hidup itu tidak enak. Orang selalu nyari terang. Tidak ada orang yang secara sengaja nyari gelap. Nah, iyalah. Kecuali kamu yang sedang mojok. Ya kan, orang biasanya karena cahaya itu tidak menyenangkan. Gelap itu tidak menyenangkan. Orang selalu nyari cahaya. Maka realitas ini kayak matahari. Pusatnya cahaya ada di tengah, yang lain kena pancaran-pancarannya saja. Itu teorinya Plotinus. Tadi ada pengaruh dari mistik Yunani, spiritualitas Persia kuno. Kemudian yang ketiga pengaruh dari filsafat Yunani. Sekarang pengaruh juga dari tradisi peripatetik. Kalau dari peripatetik yang mempengaruhi dua yang besar, sangat mempengaruhi. Yang pertama Al-Farabi, yang kedua Ibn Sina. Al-Farabi itu unik, tasawuf tapi tasawuf akli, filsafat tapi filsafat yang sufistik. Itu Farabi. Kalau Ibn Sina, sebelum Suhrawardi ngomong tentang Al-Hikmah Al-Isyraqiyah, dia sudah lebih dulu ngomong tentang Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Jadi Ibn Sina lebih dulu. Dan Suhrawardi sangat banyak berhutang pada Ibn Sina dari sisi konsep-konsepnya. Jadi tasawuf akli. Tasawuf akli itu jadi ada jalan. Kalau kamu, Pak, saya tahajud males, Pak, saya puasa juga males, Pak, saya sholat malam apalagi, Pak, saya bangun malam itu susah sekali, Pak, kecuali ada jadwal sepak bola. Tapi kalau sengaja untuk sholat itu berat, Pak. Ngaji apalagi, Pak. Ada jalan lewat filsafat. Berarti apa? Tafakkur, muhasabah. Dengan kegiatan berpikir, menemukan hakikat, sampai ketemu puncak yang tadi namanya pencerahan. Caranya gimana kalau di Al-Farabi? Dipanjat aja hierarki akal itu. Akal itu kan ada al-akal bil quwah, al-akal bil fi'li, al-akal mustafad. Al-akal bil quwah itu akal potensial. Kamu punya potensi besar untuk mikir. Al-akal bil fi'li, akal yang sudah digunakan. Yang tadi cuma potensi, sekarang dipakai. Al-akal mustafad itu level tertinggi akal ketika dia sudah ketemu akal fa'al. Akal fa'al itu nanti kalau kamu naik, akal fa'al yang akan nyambut, yang akan mencahayai. Dari situ kamu akan ketemu cahaya. Akal fa'al itu nous, yang tadi, yang paling dekat dengan Allah. Kalau kamu sudah ketemu cahaya itu, maka levelnya sudah sekarang akal mustafad, akal paling puncak. Itu kalau Farabi. Jadi tafakurlah, muhasabahlah, cari hakikat hidupmu, cari sampai dalam-dalamnya, berusahalah. Nanti Allah menyambutmu lewat akal fa'al. Kamu akan dikasih cahaya. Itu tasawuf aklinya Al-Farabi. Jadi berpikirlah yang mendalam. Siapa aku? Muhasabahlah kalau dalam agama. Apa sih yang sudah kulakukan? Apa memang sudah seharusnya aku begini? Terus usaha, terus-menerus mencari dirimu. Pada akhirnya dari akal kuah jadi akal bil fi'li, dan akal fa'al akan menyambutmu. Dan
levelmu sekarang akal mustafat. Akal mustafat berarti kamu sudah nyampe makom kasyaf, musyahadah, pencerahan. Nah itu Al-Farabi. Cuma mikirnya ya mikir yang tadi, tafakkur, muhasabah. Kalau tidak bisa langsung pakai media. Media itu maksudnya tidak langsung menuju Allah, tapi melihat realitas, melihat alam semesta, atau melihat dirimu sendiri. Itu namanya tafakkur. Ya dicobalah sekali-sekali. Saya tidak tahu kamu pernah nggak sih muhasabah, pernah nggak tafakkur. Saya kemarin dapat agenda itu yang isinya muhasabah harian. Cuma loh kok gitu isinya? Apakah hari ini aku sudah mengucapkan salam? Belum. Apakah hari ini aku sudah sholat duha? Belum. Apakah hari ini isinya gitu? Ya enggak salah, isinya fikih kabeh. Yang dimaksud di sini bukan ini. Ya itu penting lah, kamu sekali-sekali juga sholat duha, sholat tahajud, sholat itu. Tapi yang habis ini tafakkur. Kalau nggak bisa, kan Quran nyuruhnya tafakkaru fi anfusikum, dan realitas sekelilingmu. Dari situ kamu ketemu hakikat. Kamu bisa ketemu Allah pakai akal. Karena di antara potensi yang diberikan padamu oleh Allah untuk kenal dengan Allah itu akal. Jadi itu tasawuf akli di Al-Farabi. Sekarang kita, ini dulu di Ibnu Sina sudah tak sampaikan, cuma perlu tak ulang sebentar. Karena ini modus berpikirnya iluminasi yang diambil dari Ibnu Sina. Kalian kenalnya Hayy bin Yaqdhan itu kan Ibnu Tufel. Cuma yang versi Ibnu Tufel tidak terlalu dilihat oleh Suhrawardi. Yang dilihat adalah Hayy bin Yaqdhan yang versi Ibnu Sina. Jadi filsafat timurnya nanti ada 3. Ini kitab pertama judulnya Hayy bin Yaqdhan. Ini cerita tentang ketika suatu ketika Ibnu Sina jalan-jalan ketemu orang tua namanya Hayy bin Yaqdhan. Orang ini kelihatannya sufi, agung sekali, mengagumkan sekali. Terus Ibnu Sina, "Mbok saya ikut sampean, mbok saya berguru." Tapi katanya Hayy bin Yaqdhan, "Tidak bisa, kalau modelnya kayak kamu tidak bisa kamu punya guru aku. Nggak nyampe pikiranmu, belum waktunya. Kamu masih nggak mau meninggalkan teman-temanmu, kamu masih mau senang-senang. Jadi nggak bisa. Sekarang kamu tertarik padaku kan karena kamu lihat aku terpesona yang sementara. Kalau sudah kumpul sama temanmu lagi kan sudah lupa sama aku. Nggak bisa kamu jadi muridku. Bebaskan dulu dirimu dari keterikatan dengan teman-temanmu." Oh, itu kan kitab pertama dari Falsafatul Masyriq, filsafat timur. Ini sebenarnya analogi. Ibnu Sina yang ketemu Hayy bin Yaqdhan itu adalah jiwa yang rasional. Hayy bin Yaqdhan-nya adalah akal aktif, akal fa'al tadi. Sementara teman-temannya yang nggak bisa ditinggal oleh Ibnu Sina itu panca indera nafsu, kesenangan duniawi. Itu modus pertama iluminasi adalah berarti apa? Tinggalkan keduniaan demi yang lebih abadi. Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Yang jadi Al-Hikmah Al-Isyraqiyah punya pesan pertama, kalau kamu pengen meniti jalan untuk remanasi, maka realitas bawah yang material yang sementara harus ditinggal. Kalau kamu masih terikat dengan dunia bawah, ya tidak bisa manjat ke atas. Selesaikan dulu ketertarikanmu dengan bawah. Bukan kok diingkari, selesaikan dulu urusanmu dengan yang bawah. Kalau butuh makan, ya makanlah. Kalau butuh kawin, ya kawinlah. Kalau butuh punya mobil lah. Kalau sudah selesai, baru manjat. Kalau enggak, kamu manjat tapi pikiranmu ada di bawah. Sholatnya sih khusyuk, sholat malam tiap hari, tapi begitu berdoa, "Ya Allah, semoga tes CPNS kemarin aku lulus, semoga." Nah, itu berdoa, itu nggak jadi manjat, kembali ke bawah. "Ya Allah, istri yang cantik, ya Allah, ya Allah." Ini ke bawah lagi. Rezeki, ya Allah, rezeki nggak banyak-banyak, 1 bulan 15 juta aja. Tiap hari kan wirid dong, subhanallah, bawa tasbih, tapi ngapain sampai wiridan? Biar rezeki lancar.
biar jodohnya lancar. Itu sama aja nggak mendaki, pikirannya masih di bawah. Itu yang disindirkan oleh Hayfiyah, nggak bisa kamu ikut saya. Kamu masih terikat oleh teman-temanmu, selesaikan dulu urusanmu di bawah. Kalau sudah merasa nggak terikat, baru naik. Kalau nggak, jasadmu yang naik, tapi jiwamu ada di bawah masih ada. Banyak kan yang kayak gitu, pakai serban, pakai jubah, tapi ya pikirannya, iya, honor yang banyak. Pikirannya istri yang cantik, gimana caranya kawin lagi, gimana caranya istrinya bisa mau dimadu, gimana caranya, masih di bawah. Jiwanya masih di bawah, masih belum tuntas. Nah itu isyarat dari kitab yang pertama, yang judulnya Hayfiyah. Kitab yang kedua judulnya Salman wa Absal. Jadi ini kisah tentang 3 orang. Ada 2 bersaudara, kakaknya namanya Salman, adiknya namanya Absal. Salman ini sudah punya istri, kalau Absal masih bujangan. Sayangnya istrinya Salman itu agak nakal. Dia suka sama adiknya Absal. Nah, jadi Absal ini disenangi sama kakak iparnya. Untuk menghindari godaannya kakak ipar, akhirnya Absal pergilah dia ke medan perang. Wis, aku daftar tentara aja daripada digodani terus, gak kuat aku. Nah, iya. Karena aku normal, aku tak minggir kan gitu. Dengan logikanya kan agak kebaliknya. Kadang-kadang dulu saya pernah ada yang nonton video yang gitu-gitu itu kan. Video kok di sini gitu. Terus aku nggak mau lihat. Terus saya komentar, nah kita kan normal, lihat gini kan seneng. Justru karena aku normal itu aku tak minggir. Kalau aku nggak normal sih tak tonton sak kampung, nggak apa-apa. Cuma karena aku normal aku tak minggir, bahaya kalau aku nonton terus. Ya, jadi mikirnya dibalik. Kalian kan selalu gitu. Ala Pak, normal kan Pak kita. Ya makanya karena normal itu aku tak minggir. Jadi kalau di luar kok ada mahasiswi cewek cakep-cakep pakai rok mini terus kamu minggir, itu jangan malu, gak apa-apa, minggir aja. Kalau temen-temen bilang, ya kamu kan normal, masa gitu kan enak lihat itu. Ya, justru karena normal itu aku minggir. Kalau aku gak minggir gawat, bisa bahaya malah kan itu mikirnya. Jangan dibalik kalian. Kalau lagi nongkrong berdua sama teman-temanmu yang lawan jenis soalnya gelap-gelapan, ya minggir aja. Kalau dia bilang, ala kamu normal apa enggak sih? Justru karena normal itu aku minggir. Kalau aku nggak normal sih nggak apa-apa duduk di sini sampai besok pagi. Karena aku normal aku minggir. Kalau enggak habis mana. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh Absal. Absal terus berangkat ke medan perang. Cuma dia kalah di medan perang. Pulang lagi, pengen masuk tentara lagi, tapi tentaranya sudah kalah. Akhirnya dia membentuk tentara sendiri. Aku pengen bikin pasukan sendiri deh. Nah ini istrinya kakaknya, istrinya Salman ini godain terus. Sampai saking jengkelnya ditolak terus oleh Absal. Akhirnya Absal diracun, meninggal. Begitu Absal meninggal, Salman yang baru sadar, stres dia, adiknya meninggal. Ketika adiknya meninggal terus sudahlah, hidupku gak bergairah lagi. Terus dia jadi pertapa, dia uzlah, dia nyufi. Nah waktu dia uzlah, dia ketemu orang yang bilang, sampean kok uzlah di sini, pikirannya masih di sana, uzlah di sini. Sampean ngerti gak, adik sampean dulu itu yang bunuh istrimu. Nah terus akhirnya Salman balik lagi, istrinya dan kaki tangannya dibunuh semua. Nah, itu cerita, itu gaya novel, tapi sebenarnya semuanya simbolik. Salman itu mewakili ruh rasional, ruh sadar, akal kita. Kalau Absal itu ruh ideal, ya kan? Ideal-ideal kita, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang indah-indah, yang bagus-bagus.
idealisme. Sementara istrinya Salman yang perempuan itu melambangkan nafsu. Jadi hidup kita ini pertarungan 3 hal: akal sadarmu, idealismemu, dan nafsumu. Kalau kamu selalu bilang, Pak, saya akan normal, Pak, realistis saja deh, itu berarti yang jadi supirnya adalah Salman. Salman ini lemah. Dia tidak bisa belain adiknya yang idealis. Sampai adiknya tewas dibunuh oleh nafsu, dia baru sadar. Karena akal biasa, akal sehari-hari, akal sadar itu menghadapi banyak sekali hal, jadi dia sering gak waspada. Sementara akal ideal juga sebenarnya dia lemah. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan menghadapi realitas. Sebenarnya kalau dia mau, Afsal itu cukup bilang ke kakaknya, Kak, sampean kan yang punya istri, kok istrinya dikekang biar gak godain aku terus kan gitu. Cuma karena akal Salman yang gak mengekang istrinya, akhirnya idealismenya mati karena nafsu. Oh, itu falsafah Masikiyah jilid kedua. Pertarungan antara idealisme dunia batin dengan akal yang real, kehidupan nyata dengan hawa nafsu. Dialektika 3 hal ini kalau kita manajemennya nggak bagus, pada akhirnya kita akan ketemu kegelapan. Kayak Salman yang harus uzlah jadi bertapa. Kenapa? Karena manajemennya nggak bagus, sampai idealismenya mati, batinnya mati. Itu buku jilid kedua.